Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah la nidda lahu wa la syabiha lahu wa la mathila lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh arsalahu rabbuhu rahmatan lil alamin wa hujjatan 'alal ibadi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah kaum muslimin yang senantiasa insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang sangat baik ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang sangat luar biasa besarnya. Kita diberikan kesehatan, kesempatan dan juga inayah, hidayah, taufik sehingga kita bisa bersama-sama duduk di dalam raudhatun min riyadhil jannah dalam rangka saling menasihati, tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, saling mengingatkan, saling mengambil faidah yang insyaallah pada malam ini panitia memberikan amanah kepada saya untuk menyampaikan masalah amalan-amalan di bulan Dzulhijjah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hikmah penciptaan Allah Subhanahu wa taala, itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu kemudian dipilih yang paling mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Dan Allah Subhanahu wa taala Tuhanmu menciptakan segala sesuatu kemudian dipilih. Allah menciptakan bulan yang mungkin ada 12 itu dipilih yang paling mulia sepanjang tahun, yaitu bulan Ramadan. Allah menciptakan hari-hari sepanjang bulan dipilih yang paling mulia hari Jumat. Allah menciptakan malam-malam yang begitu banyak, Allah pilih yang paling mulia yaitu malam Lailatul Qadar. Bahkan Allah menciptakan miliaran manusia yang ada di muka bumi ini dan dipilih yang paling mulia di antara mereka adalah Nabi dan Rasul. Di antara Nabi dan Rasul pun dipilih yang paling mulia yang kita kenal dengan ulul azmi, yaitu Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, kemudian Isa dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Allah menciptakan hari-hari yang kemudian Allah pilih sepanjang tahun itu ada beberapa hari yang paling mulia, yaitu hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah. Dan keistimewaannya tidak asing bagi kita. Baik itu dalil yang kita baca dari Al-Quran ataupun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalil Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahra." Di antara bulan-bulan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Ada 4 yang dimuliakan, yang kemudian di situ betul-betul dimuliakan. Adalah yang pertama apa? Rajab, ma baina Jumadai wa Sya'ban, atau disebut dulu Rajab Mudhar. Kemudian Ashhur, yang kemudian thalatha mutataliyat,
mulai dari Dzulqa'dah, mulai dari Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Dan kita sekarang ini berada pada bulan haram, bulan yang mulia, yang kata Allah Subhanahu wa taala, la tadzlimu fihinna anfusakum. Enggak boleh kita itu kemudian berzalim, bermaksiat. Khususnya di bulan-bulan ini. Kita memang enggak boleh maksiat di seluruh bulan-bulan, tapi dalam bulan-bulan ini itu ditekankan jangan sampai kemudian perang itu dihentikan, ya. Enggak boleh kita kemudian bermaksiat di sini, ya. Bahkan ya Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah wal fajri walayalin ashr, dan demi waktu fajar walayalin ashr. Jumhurul ulama minal mufassirin, kebanyakan jumhur ulama tafsir, layal al ashr di sini diartikan, ditafsirkan adalah hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah. Meskipun layal Ustaz, layal, tapi kemudian orang-orang Arab menyebut hari itu kadang-kadang dengan layal, ya. Maka jumhur ya dari ulama-ulama tafsir itu menafsirkan adalah 10 awal bulan Dzulhijjah, ya. Termasuk Allah juga berfirman wadhkuru ismallaha fi ayyamin ma'lumat, dan ingatlah kamu kepada Allah pada hari-hari yang tertentu. Ini juga tafsirannya 10 awal bulan Dzulhijjah, ya. Jadi keutamaannya banyak sekali yang kemudian harus perlu kita ya manfaatkan dengan bagus. Akan tetapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan dari kita ya, kalau sudah fokus untuk mendapatkan sesuatu, itu apapun di sekitarnya itu kadang tidak diperhatikan, ya. Kalau kita itu sudah betul-betul fokus perhatian dengan sesuatu ya di sekitar kita, padahal itu penting, kadang kita lupakan. Contohnya kalau kita ya, mungkin kebetulan saya kadang-kadang itu sering berburu ya. Ketika kita berburu ya, kok melihat barang buruan atau hewan buruan ini, baik itu burung ataupun kemudian rusa ya, itu mata ini tertuju pada buruan itu, dan terus sambil memegang senapan itu mata nggak kita ya pejamkan, tidak melirik yang lain, melirik buruan, jangan sampai kabur. Meskipun kadang-kadang kita menginjak sesuatu yang berharga, kita itu nggak tahu. Kita menginjak batu yang kemudian batu itu ternyata kok batu yang mahal, permata ibaratnya, kita nggak tahu, ya. Begitu juga ya kondisi orang-orang sekarang. Kalau kita sudah fokus kepada harta, fokus mencari harta, itu segala ya, upaya daya kita keluarkan untuk mencari harta. Bahkan ibadah pun niatnya karena harta, ya. Lupa dengan yang lainnya. Begitu juga jabatan. Orang yang pengen ngambil jabatan itu Masya Allah, semuanya dilakukan untuk kemudian mendapatkan jabatan. Rela pergi ke dukun, rela bayar mahal. Termasuk orang yang pengen mengejar wanita, ya, sampai melakukan hal-hal yang mungkin kita lihat sangat malu, tapi dia nggak sadar. Begitu juga ya, kadang-kadang kita sekarang ini berada di batu yang batunya ini permata, di bulan yang begitu istimewa, tapi karena kadang-kadang kita ini udah kemudian fokus dengan dunia, kita lalai berada pada bulan yang sangat mulia, ya. Oleh karenanya kita ya termasuk alhamdulillah ya mengkaji, mempelajari sesuatu yang menurut saya juga cocok, karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah, yang ternyata bulan Dzulhijjah ini keutamaannya sangat banyak sekali. Dalam hadis ya yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Abu Dawud dan yang lainnya, Nabi SAW mengatakan ya, ma min ayyam ya al-amalu shalih fihinna ahabbu ilallah, ya, tidak ada hari ya yang amal ibadah di dalamnya itu ahabbu ilallah min hadhil ya al-ashr, dari 10 awal bulan Dzulhijjah. Artinya tidak ada amalan ibadah yang Allah lebih cintai, yang lebih senangi untuk kemudian dikerjakan oleh seorang hamba ya, dari semua hari-hari dan tahun-tahun yang ada, kecuali cuman 10 awal bulan Dzulhijjah. Kita selama ini
itu rajin bangun, kemudian ngajak istri, ngajak anak pergi ke masjid ketika 10 terakhir Ramadan. Tapi kadang-kadang jarang kita ini bangunkan anak kita, ajak anak kita untuk beribadah di 10 awal bulan Dzulhijjah. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min ayyam, tidak ada hari, al amalus solih fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyam al ashr." Ya, tidak ada hari yang amal ibadah di dalamnya itu lebih Allah cintai, dalam riwayat azka, lebih suci, dalam riwayat ya, kemudian juga arja, yang lebih diperhatikan, dan kemudian dalam riwayat juga a'dham, lebih besar. Tidak ada amalan yang soleh, yang dicintai, yang lebih suci, yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika dilakukan ya, ketimbang ya selain dari 10 awal bulan Dzulhijjah. Seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah?" Karena sahabat paham bahwasanya jihad ini adalah ibadah yang paling tinggi. Kita tahu semuanya, ya, al jihad, ya, dirwatu sanamihi al jihad. Amalan puncak-puncaknya agama Islam adalah jihad. Ya. Dan ketika Nabi ditanya oleh para sahabatnya, "Ya Rasulullah, apakah ada amalan yang semisal dengan jihad?" Nabi SAW mengatakan tidak ada. Tidak ada. Apakah kamu bisa sholat dan sholatmu nggak berhenti sampai kemudian orang yang jihad itu balik lagi? Nggak bisa. Kamu bisa puasa. Ketika kamu puasa, itu ketika orang berjihad, mereka kemudian berbulan-bulan atau berhari-hari, kemudian baru balik, kamu baru buka puasa. Nggak bisa. Tapi ternyata ada amalan ya, yang lebih baik daripada jihad. Kecuali satu kondisi, karena jihad itu tingkat-tingkatan. Yang paling tinggi tingkatan orang jihad ya, illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi, kecuali orang yang keluar berjihad dan membawa semua hartanya, walam yarji bidzalika syai', kemudian dia tidak balik alias syahid, meninggal dunia, hartanya dijadikan barang rampasan oleh musuhnya. Ini yang bisa menyamai. Loh. Nah, ini momentum yang sangat bagus bagi kita. Di bulan ya Dzulhijjah nanti, 10 awal bulan Dzulhijjah, tanpa kita pergi jihad, tanpa kita kehilangan harta, tanpa kita kehilangan nyawa, kita dalam keadaan sehat walafiat, maka kemudian mari kita bersama-sama ya, kemudian mendapatkan kemuliaan bulan ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi bersabda, kita kembali ke hadis, "Mamin ayyam ya, al amalus solih fihin afdol ya, atau ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah." Di sini beberapa ulama termasuk Ibnu Rajab di dalam ya kitabnya ya syarah Imam Al-Bukhari namanya Fathul Bari. Jadi yang mensyarah ada ya Ibnu Hajar dan juga Ibnu Rajab ya. Ibnu Hajar ya ulama Syafi'i, Ibnu Rajab ulama Hambali. Dua-duanya punya buku syarahnya ya Sahih Al-Bukhari, namanya dua-duanya Fathul Bari ya. Dikatakan kemuliaan bulan ya, kemuliaan 10 awal bulan ya Dzulhijjah ini siangnya. Jadi kalau seandainya ada orang melakukan ibadah yang wajib, maka seluruh ibadah wajib itu tidak bisa menandingi ya yang kita lakukan pada 10 awal bulan Dzulhijjah ya. Kalau seandainya kita melakukan ibadah-ibadah sunnah ya, di 10 awal Dzulhijjah, maka semua hari-hari itu kita melakukan ibadah sunnah tidak bisa menandinginya ya, tidak bisa menandinginya. Itu yang disebutkan oleh ya Ibnu Rajab rahimahullahu taala. Kemudian di sini Nabi mengatakan mamin ayyam al amalus soleh ya, amal soleh di sini maksudnya apa? Disebutkan oleh para ulama, amal soleh di sini umum, baik itu amal soleh yang untuk kita sendiri, contohnya ya baca Al-Quran, kemudian sholat, kemudian puasa ya, kemudian juga berzikir ya. Atau amal yang memang al-muta'addi, kita berikan kepada orang lain seperti sedekah ya, seperti ziarah ya, silaturahim ya. Atau kemudian kita berdakwah ya. Ataupun kemudian kita ya berkunjung ke sesama kerabat. Semua ini masuk kepada al-amalus shalih. Semuanya masuk kepada al-amalus shalih ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Lalu
yang perlu kita ketahui adalah ya, apakah ada dalil khusus ya, tentang amalan-amal yang memang dikhususkan pada tanggal 10 ya, awal bulan Dzulhijjah. Apakah ada amalan-amalan khusus? Sebetulnya dalilnya tadi umum, semuanya amalan. Semua amalan yang kita lakukan kalau sudah pada tanggal 1 Dzulhijjah itu sudah menjadi mulia dan lebih mulia daripada amalan-amalan yang kita lakukan yang sama tapi di bulan atau di hari-hari yang lain ya. Semuanya sudah mulia ya. Sampai dikatakan tadi ya, katakan Nabi tadi, tidak ada yang menyamai bahkan jihad ya. Akan tetapi ada amalan-amalan khusus yang memiliki dalil-dalil khusus yang bisa kita lakukan ketika kita masuk di bulan ya 10 awal bulan Dzulhijjah ya. Yang pertama jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah kita bisa memperbanyak puasa ya. Mulai tanggal 1 ya, sampai tanggal 10. Ada ulama, kalau Ibnu Sirin mengatakan saya tidak senang mengatakan 10 awal puasa, 10 awal bulan Dzulhijjah. Saya lebih menyenangi dikatakan 9 ya awal bulan Dzulhijjah, karena 10-nya nggak boleh puasa itu. Tapi ulama-ulama yang lain tetap mengatakan 10 awal bulan Dzulhijjah ya, 10 awal bulan Dzulhijjah. Kita bisa melakukan mulai berpuasa dan ini ada dalilnya ya. Di antara dalil ya, memang ada satu dalil yang mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu puasa sampai 10 hari. 10 hari ini maksudnya tanggal 10 tidak, tapi hadisnya dhaif. Hadisnya lemah. Meskipun demikian, kita bisa berdalil dengan dalil umum. Meskipun tidak berdalil dengan umum, ada beberapa dalil yang khusus. Contohnya ya, ada seseorang yang dia mengatakan sami'tu Abu Hurairah ya, sa'alahun nas. Saya mendengarkan Abu Hurairah ditanya oleh orang ya. Orang ini mengatakan, ya Abu Hurairah, ya, inna alayya ayyaman Ramadan, ya, inna alayya ayyaman min Ramadan. Wahai Abu Hurairah, saya memiliki hutang puasa Ramadan. Ya. Kemudian dia mengatakan, apakah saya boleh berpuasa 10? Ya, pertama bulan Dzulhijjah. Abu Hurairah mengatakan, ya, hutang Allah lebih berat, kamu bayar dulu. Artinya kan di sini Abu Hurairah tidak melarang, tidak boleh kamu puasa 10 hari atau 9 hari pada bulan ya Dzulhijjah di awal, itu nggak boleh, nggak ada kata-kata begitu ya. Artinya dalil di sini menunjukkan bahwasanya sahabat pun ya tidak kemudian melarang, dan seumpama sahabat ini tidak memiliki hutang, mungkin dibolehkan untuk kemudian puasa ya, dibolehkan berpuasa. Di antaranya lagi dalil dari ya perkataan seorang ya tabi'in, dia mengatakan karena Muhammad ya, di dalam hadis Ibnu Abi Syaibah ya, dia mengatakan karena Muhammad di sini adalah Ibnu Sirin ya, yasumul asyra kullah, dia itu puasa 10 hari semuanya. Maksudnya kalau 10 di sini berarti berapa? 9, 1 sampai 9. Jadi kita bisa puasa mulai dari tanggal 1 sampai 8 kalau kuat. Kalau nggak kuat ya 1, kemudian mungkin 3, mungkin kemudian ya 5, kosongin satu-satu nggak apa-apa. Yang kuat boleh. Kenapa? Karena pahalanya besar. Pahalanya sangat besar. Apalagi kalau puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah. Ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, wasiyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah ya, an yukaffira sana qablahu wa sana ba'dahu. Ya. Puasa Arafah ya, saya harapkan bisa menghapuskan dosa yang akan datang dan yang telah berlalu. 2 tahun kita belum tentu hidup setahun lagi, tapi dosanya sudah diampuni. Subhanallah ya. Itu puasa Arafah ya. Oleh karena itu para ulama-ulama salaf yang dulu ketika masuk pada malam ke-9 itu pembantu-pembantunya dibangunkan. Jangankan ya kemudian anak dan istrinya, pembantunya aja dibangunkan. Untuk apa? Ya untuk kemudian beribadah, makan sahur dan puasa ya. Kalau kita membahas tentang hari Arafah, Masya Allah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ma min yaumin, gak ada hari ya,
Enggak ada hari min aktsarallahu an yu'tiqa riqaba 'abdihi, ya. Tidak ada hari di mana Allah Subhanahu wa taala, ya, aktsaru min an yu'tiqallahu 'abdan minan nar, yang paling banyak Allah mengampuni dan membebaskan seorang hamba dari jeratan api neraka kecuali hari Arafah. Wa innahu la yadnu, kemudian Allah itu mendekat. Tsumma yubahi bihimul malaikah, dan membanggakan di depan para malaikatnya. Maksudnya kalau hari Arafah itu Allah itu senangnya luar biasa. Kenapa? Karena memang kemuliaan bulan Arafah, bulan Dzulhijjah ini, karena pada Arafah itu ada orang-orang yang berangkat haji dan mereka itu kemudian wukuf di Arafah, dan kucuran rahmat jangan tanya. Bahkan sampai di hadis-hadis yang Masya Allah, yang kita tidak percaya, tapi itu kemudian mereka betul-betul menganggap sangat luar biasa. Ya, maru ya iblisu illa ahqar wa adzal wa asghar. Iblis ketika itu tidak dilihat kecuali sangat-sangat buruk, sangat kecil, sangat hina dina. Kenapa? Kucuran rahmat dari atas itu begitu deras. Ketika orang wukuf di Arafah, yang kata Nabi SAW dalam hadis tadi yang sahih, ma min yaumin aktsaru an yu'tiqallahu 'abdan minan nar min hadhihi Arafah. Tidak ada hari di mana Allah paling banyak mengampuni manusia itu pada hari Arafah, kecuali hari Arafah itu. Wa innahu la yadnu tsumma yubahi bihimul malaikata madza arada haula. Dia kemudian mendekat, membanggakan kepada seluruh malaikatnya, dan Allah kemudian mengatakan, hei malaikatku, apa sih yang diinginkan oleh hambaku ini? Kenapa kok Allah mengatakan begitu? Karena ketika Allah ingin menciptakan manusia, Allah kemudian mengatakan kepada malaikat, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Malaikatnya kemudian mengatakan, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, engkau akan buat makhluk yang mana makhluk ini akan merusak di bumi dan menguncurkan darah. Tapi ketika pada hari Arafah Allah mengatakan, madza yuridu haula, mereka dalam kondisi aghbar ash-ash, ya berdebu, kemudian rambutnya juga compang-camping, beberapa hari gak mandi, gak pakai wangi-wangian, gak pakai baju yang kemudian berjahit. Dan kita yang di Indonesia belum bisa haji mendapatkan kemuliaan ketika mau ikut puasa Arafah. Maka pahalanya luar biasa. Sampai Nabi kemudian mengatakan, khairud du'a du'aul Arafah. Sebaik-baik doa kapan? Ketika Arafah. Dan ini menyeluruh, tidak hanya di sana. Wa khairu ma, ya, dan sebaik-baik, ya. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, ya. Dan sebaik-baik doa yang diucapkan oleh saya dan nabi-nabi sebelum saya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini yang kalau kita berdoa memang dianjurkan ada kalimat tauhid, ya. Betul-betul, ya, doa yang bagus, ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, itu ketika masalah puasa, ya. Jadi kalau kita, ya, nggak terlalu berat kerjanya, kita usahakan puasa. Bisa semuanya 1 sampai 9, alhamdulillah. Nggak bisa, jangan sampai ketinggalan 9, ya, Arafah pada tanggal 9, ya. Kenapa? Karena pahalanya begitu besar, jamaah yang dirahmati Allah. Mengampuni dosa kita 2 tahun, setahun yang telah lalu, setahun yang akan datang. Padahal kita belum tahu apakah masih hidup di tahun yang akan datang, ya. Kemudian yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah, ya, amalan yang termasuk sangat dianjurkan itu kita memperbanyak zikir, ya. Dan memang ini ada dalil khusus, ya. Tadi juga ada dalil khusus, ini juga ada dalilnya khusus, ya. Di antaranya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wadhkurullaha fi ayyamin ma'lumat, dan berzikirlah kamu kepada Allah pada hari-hari yang sudah diketahui. Kapan itu? 10 awal bulan Dzulhijjah, ya. Dan dalil umum, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, ya. Kemudian di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Umar, ya, radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, ma min ayyam afdal, dalam riwayat juga, ya, ahabbu ilallahi min hadhil ashr fa'akthiru fihinna, ya, minat takbir wat tahlil wat tahmid.
tidak ada hari yang lebih Allah cintai, yang lebih utama daripada 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Maka fa'akthiru, perbanyaklah kalian, minat takbir, dari takbir, wat tahlil, dan tahlil, wat tahmid, dan juga mengucapkan tahmid, ya. Dan ini seorang sahabat, kalau dia itu mendengar dari Nabi, itu kebanyakan langsung dipraktekkan, ya. Termasuk Ibnu Umar, begitu dia mendengar hadis langsung dipraktekkan jamaah. Dan beginilah ya salafun saleh. Nah, kita ini pengen mengikuti salaf, ya. Maka sebisa mungkin kita ingin mengikuti gitu loh, ya. Jadi di antara simah ciri salafun saleh, ulama-ulama kita yang saleh dari kalangan para sahabat, itu mereka ketika ya mendengar satu ajaran, satu perintah dari Allah dan Rasulnya itu langsung, ya, langsung suratul istijabah, cepat dia itu kemudian meresponnya. Jadi kalau ada datang perintah dari Allah atau dari Rasulullah SAW, langsung dia jalankan. Kalau ada larangan dari Allah atau dari Rasulnya, langsung mereka tinggalkan, ya. Sampai kalau kita pengen ya mengatakan satu hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Ummu Habibah, istri Nabi SAW binti Abu Sufyan, dia mengatakan, ya, Nabi SAW bersabda mengajarkan dia, ya, Nabi mengatakan, man shalla thintai asyara rakaah, barang siapa yang mau sholat 12 rakaat fi yaumin wa lailah, sehari semalam, banallahu bihinna baitan fil jannah, maka Allah membangunkan dia istana di surga. Apa kata Ummu Habibah? Ya. Fama taraktuhunna mundu sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya enggak pernah ninggalkan setelah saya mendengarkan itu dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, akhirnya Ummu Habibah memberitahu kepada adiknya dia yang namanya Ambasah. Dan Ambasah juga mengatakan, "Fama taraktuhunna mundu sami'tu min Ummi Habibah." Saya enggak pernah ninggalkan setelah saya mendengar dari saudariku Ummu Habibah. Kemudian dia memberitahukan juga kepada Amr ibnu As. Amr ibnu As juga mengatakan, "Fama taraktuhunna mundu an sami'tu min Ambasah." Amr ibnu As memberitahu juga kepada Nu'man. Nu'man juga mengatakan seperti itu, fama taraktuhunna mundu an sami'tu min ya Amr ibnu As. Begitulah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk Abdullah ibnu Umar ini, kalau dia itu kemudian tidak mengetahui keutamaan hadis atau tidak mendengarkan ternyata ada hadis, itu nyesel banget. Di sini dia meriwayatkan hadis apa? Ya, fa'akthiru fihinna minat takbiri wa tahlili wa tahmidi. Dia kemudian dikisahkan di dalam kitab yang sahih, kitabnya Imam Bukhari rahimahullahu taala. Dia mengatakan, ya, karena diriwayatkan, ya, karena Ibnu Umar, ya, wa Abu Hurairah radhiyallahu anhuma yakhrujani, dua-duanya keluar kemana? Ila suki fi ayyamil asri, dua-duanya keluar ke pasar pada 10 awal bulan Dzulhijjah. Untuk apa? Yukabbirani, untuk takbir. Mulai dari 1 Dzulhijjah. Berarti kapan mulainya? Ketika terlihat hilal Dzulhijjah, itu mulai mereka takbir. Dan ini jarang, sunnahnya kadang-kadang udah nggak ada. Ibaratnya mungkin lenyap, ya, jarang kita ketemu ini, ya. Tapi sekarang udah mulai. Ketika saya di Madinah juga udah banyak, ya, mulai di pasar-pasar. Kenapa kok di pasar? Karena di pasar ini jamaah yang dirahmati Allah adalah tempat-tempat yang dimana di situ banyak setannya. Manusia banyak lalai masuk pasar, ya, nggak doa masuk pasar. Bahkan kadang itu nggak tahu doa masuk pasar, ya. Sehingga di situ banyak penipuan. Sehingga Nabi SAW mengatakan, ya, abghadul biqa'i ilallahi apa? Aswaquha. Nabi mengatakan, ahabbul biqa'i ilallahi masajiduha wa abghadul biqa'i ilallahi aswaquha. Tempat yang paling Allah cintai adalah masjid-masjidnya, dan tempat yang paling Allah benci adalah pasar. Bukan kemudian, loh, kita nggak boleh ke pasar kalau gitu. Tidak. Kenapa? Karena di pasar ini banyak orang masuk pasar nggak mau baca doa, sehingga di sana banyak sumpah sarapah. Betapa banyak orang menjual itu sumpah. Demi Allah iki lo anyar riwae ibaratnya, tapi wis burek ibaratnya. Banyak sebenarnya, biasanya kan ngoten niku, ya.
Ya, itu di pasar supaya apa? Supaya laku. Nah, ini mereka keluar ke pasar, kemudian takbir menghidupkan sunnah, maka orang-orang juga wa yukabbirun nasu bitakbirihima. Orang-orang juga kemudian takbir dengan takbirnya. Ya, Ibnu Umar, subhanallah, Ibnu Umar ini salah satu sahabat yang sangat-sangat menapak tilas dengan sunnahnya Nabi. Seandainya kok Nabi itu kok perjalanan pernah buang hajat di situ, dia itu rela menahan kemudian pengen buang di situ juga. Seandainya kok Nabi itu istirahat di bawah pohon itu, dia itu istirahat di bawah situ. Karena kenapa? Menapak tilas, meskipun tidak harus segitunya. Nggak semua amalan kan ibaratnya gitu. Tapi ya Umar bin Khattab itu, Abdullah bin Umar itu luar biasa. Sahabat yang ketika beliau itu bersama Khubaib, ya, kemudian ada seorang yang mengatakan, wahai Ibnu Umar, apakah kamu mendengar hadis yang diriwayatkan oleh ya Abu Hurairah? Apa hadisnya? Ya, Nabi SAW mengatakan, man syahidal janazah falahu qirat. Barang siapa man syahidal janazah hatta yudfan falahu qirat. Barang siapa yang menghadiri jenazah sampai dikuburkan, maka baginya pahala 1 qirat. Wa man syahidaha hatta ya yudfan. Yang pertama di man syahidal janazah hatta yusalla 'alaiha falahu qirat. Barang siapa yang menghadiri jenazah sampai dia salat, ya, maka dapat 1 qirat. Wa man syahidaha hatta yudfan. Barang siapa yang menyaksikannya sampai dikuburkan, maka dapat 1 qirat. Berarti dapat berapa? 2 qirat. Dan ditanya, 1 qirat itu sebesar apa? Ya, seperti gunung apa? Gunung Uhud. Panjenengan yang sudah pernah ke Madinah, Gunung Uhud itu 1 kilo lebih. Panjangnya 1 kilo lebih. Maka Ibnu Umar itu kemudian mengatakan, belum, kalau begitu wahai Khubaib, kamu pergi ke Aisyah, tanya bener nggak ini riwayatnya. Karena Nabi ketika itu sudah meninggal. Ketika dia nunggu Khubaib itu kemudian mengambil kerikil di masjid, kerikil masjid, kemudian dia ya remas-remas. Saking apa? Nunggu cepet ibaratnya. Bener apa enggak? Begitu kemudian Khubaib datang, ditanya bener enggak, katanya bener. Langsung dia banting dan mengatakan, laqad farratna qararita katsira. Kita sudah betul-betul kehilangan berkirot-kirot pahala ibaratnya itu. Itulah sahabat ya. Nah, ini kemuliaan jamaah. Yang amalnya ringan tapi kita lakukan pada 10 awal bulan Dzulhijjah. Takbir, kita hidupkan sunnah-sunnah seperti ini, masya Allah. Siapa sih yang mau menghidupkan? Kalau enggak ya kita ya illa man rahimallah, kecuali orang-orang yang memang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu ya takbir. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan takbir ketika ya ibaratnya takbir kan termasuk dari zikir ya. Dan perbedaan orang zikir dalam hadis yang umum itu disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, matsalul ladzi yadhkurullaha wal ladzi la yadhkurullah kamatsalil hayyi wal mayyit. Orang yang mau berzikir kepada Allah dan yang enggak zikir itu seperti hidup dan bangkai ibaratnya ya. Udah mati, udah bangkai. Tapi zikir enggak harus dengan lisan. Ini lisan juga zikir, tapi hatinya juga bisa zikir ya. Dan termasuk zikir di sini adalah takbir, termasuk takbiran tadi. Nah, takbir ini ada 2 macam takbiran ini, ada mutlak dan ada muqayyad. Yang mutlak itu dimulai pada tanggal 1 Dzulhijjah kelihatan hilal sampai ya asar pada tanggal 13 Dzulhijjah. Kapan saja, di mana saja, yang penting tidak di tempat-tempat yang hina ya. Itu dianjurkan betul kita membaca takbir. Lafadznya panjenengan sudah ngerti semuanya, baik itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sudah mewakili mulai dari takbir, tahlil dan tahmid. Ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa ajal ya. Itu juga ada riwayatnya. Kita bisa memilih. Ada juga namanya tadi yang ya tadi mutlak. Mutlak itu tidak ada batasan ya. Kemudian yang muqayyad, yang diikat. Dalilnya apa? Yang mutlak tadi dalilnya tadi mulai disuruh fa'akthiru fihinna minat takbir wa tahlil wa tahmid. Nah, kalau yang kemudian muqayyad, yang muqayyad itu setelah kita sholat fardu. Dalilnya apa? Ini dilakukan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan? Kalau yang ini, ya, kalau takbir yang muqayyad, ya,
Takbir muqayyad kita lakukan fajar ya, setelah fajar hari Arafah sampai sama setelah asar tanggal 13 ya. Setelah asar tanggal 13 ini yang kemudian muqayyad jamaah yang dirahmati Allah. Dan takbir ya, tahlil dan tahmid ya. Dan disebutkan juga wa kana Ibnu Umar yukabbir bimina, dan adalah Ibnu Umar takbiran di Mina ya, tilkal ayyam pada hari itu ya. Wa khalfa sholawat, dan di belakang setelah salat, wa ala firashihi, dan di atas kasurnya ya. Ini dilakukan oleh Ibnu Umar ya. Dan di setiap hari-harinya. Adapun Umar radhiyallahu anhu wa qala wa kana Umar yukabbir fi kubbatihi. Umar ibn Khattab bapaknya itu takbiran di mana? Ketika di Arafah itu di kubahnya, di tendanya ya. Fayasma'u ahlul masjid, maka semua yang ada di masjid itu mendengar. Fayukabbirun, maka semuanya takbir. Wa yukabbiru ahlul aswaq, sampai di pasar-pasar ikut takbir. Hatta tartajju minna takbira, sampai Mina itu bergetar dengan takbir zaman. Itu subhanallah ya. Artinya betul-betul mereka itu ya pengen ya as-sabiqunal awwalun, betul-betul bergegas dari yang pertama untuk kemudian mendapatkan kebaikan. Lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Kemudian amalan yang ketiga ya. Amalan yang ketiga jamaah yang dirahmati Allah ya adalah kita memperbanyak sedekah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ittaqillaha walau bisyikki minat tamr ya. Bertakwalah, takutlah kamu kepada Allah ya, dari api nerakanya meskipun hanya secuil korma ya. Meskipun secuil korma ibaratnya. Nah apalagi ya kita mampu yang lebih itu. Kita nggak bisa jamaah dirahmati Allah mengandalkan anak-anak kita ya. Kenapa? Karena belum tentu mereka soleh ya. Kalau mereka soleh, alhamdulillah kita bisa mengandalkan ya transferan gaji, amal baik atau pahala. Kita juga nggak bisa mengandalkan istri kita ya. Barangkali kita meninggal duluan, istri kita nikah lagi, lupa dengan kita, nggak doakan kita ya. Begitu juga ya sang istri, belum tentu suaminya ya. Kalau ditinggal kemudian suaminya nyari lagi, akhirnya lupa, nggak pernah doakan. Tapi kata Nabi SAW, kullu mri'in tahta dhilli shadaqatihi yaumal qiyamah. Semua manusia nanti itu berada di naungan sedekahnya ya, semuanya berada di naungan sedekahnya. Nah kalau kita tahu jamaah yang dirahmati Allah, sedekah itu pahalanya kata Allah Subhanahu wa taala, matsalul ladzina yunfikuna fi sabilillahi kamatsali habbah anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Artinya sama dengan 700. Kalau kita bersedekah di luar bulan atau di luar 10 awal bulan Dzulhijjah itu 700 pahalanya. Nah kalau kita kemudian melakukan pada tanggal 10 awal Dzulhijjah, nggak tahu berapa itu pahalanya udah. Kenapa nggak ada yang bisa menandingi ini nih? Ini kesempatan bagi kita. Nggak bisa sedekah banyak ya sedekah sedikit. Ya nggak bisa sedekah apa-apa ya sudah sedekah senyum aja lah. Ya. Tabassumuka liwajhi akhika hiyalaka shadaqah ya. Sani'ul ma'ruf kullu ma'rufin kata Nabi SAW shadaqah. Bahkan setiap perbuatan ma'ruf kita itu termasuk sedekah ya. Termasuk sedekah. Dan di antara sedekah yang sangat mulia ya, ketika bulan Dzulhijjah di 10 ya, tanggal 10 adalah berkurban. Ya lebih tinggi mana? Berkorban. Kenapa? Karena kita sedekah itu bisa kapan saja. Tapi kalau berkorban ya pada tanggal 10, 11, 12 sama 13. Ayamun nahr ya. Selain itu nggak bisa. Makanya meskipun kita ini pada waktu yang susah Ustaz, banyak tetangga ini butuh duit. Kenapa? Karena ya banyak pekerjaan yang sekarang ini dimutasi atau PHK, semua pada tutup dan lain sebagainya. Tetap kita itu dianjurkan untuk bisa berkorban jamaah dirahmati Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan atau dalam satu riwayat dikatakan ya
inna a'dhamal ayyami 'indallahi tabaraka wa ta'ala yaumun nahar. Dalam satu riwayat ya, dalam hadis yang sahih dikatakan sesungguhnya hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yaumun nahr wa yaumul qar. Yaumun nahr pada hari nahr, penyembelihan pada tanggal 10 ya. Kenapa? Karena kalau pada tanggal 10 itu Masya Allah kita lihat ya, iraqatud dam, jadi penyembelihan ibaratnya ad-dabhu. Kalau kita perinci dabhu penyembelihan kan ada 3 ya. Mungkin untuk udhiyah, kemudian akikah, kemudian dam. Dam itu bagi jamaah haji atau jamaah umroh yang kemudian melanggar, mereka kan harus dam. Damnya menyembelih apa? Menyembelih kambing, dan seluruh syaratnya sama ya. Tidak boleh ada aib, tidak boleh alla yakuna aura ya, bayin ya auruha, nggak boleh ada yang picak sebelah yang kelihatan betul-betul, nggak boleh arja ya, nggak boleh pincang yang betul-betul kelihatan pincangnya, dan nggak boleh ya yang disebut sebagai kurus hazlan yang sampai betul-betul kelihatan kurus ya. Dan itu ketika pada tanggal 10 Dzulhijjah, subhanallah, kalau kita lihat di desa kita sendiri aja mungkin dilihat begitu banyak ya kambing yang kemudian dikucurkan darahnya. Kemudian di kampung sebelah ya, ibaratnya kalau kita hitung di Indonesia ini ya 5% semuanya korban, udah berapa juta kambing yang dikorbankan. Kemudian kalau dihitung dari dunia yang muslim ini berapa miliar itu ya. Ada yang mengatakan muslim di dunia itu sekitar 1,7 miliar. Nah kalau 10%-nya korban berarti ada berapa? 170 juta kambing yang dikorbankan. Inilah hari yang kemudian disebut hari yang mulia. Maka jamaah yang dirahmati Allah, kita jangan sampai kemudian tidak berkorban. Lah, bukannya Ustadz, korban itu sunnah ya, tidak sampai wajib ya. Benar, tidak sampai wajib ya. Akan tetapi Nabi SAW pernah mengatakan man kana lahu sa'ah walam yudhi fala yaqrabanna masjidana. Barang siapa yang memiliki keluasan kok enggak mau kurban, maka jangan sampai mendekati masjid kita. Meskipun riwayatnya itu kemudian tidak begitu sahih ya, tapi Nabi SAW tidak pernah meninggalkan kurban. Ketika Nabi SAW fakir, itu kurbannya dengan 2 kambing. Nah ketika Allah sudah buka rezekinya pada akhir-akhir, dia kurbannya dengan 100 unta ya. Nabi SAW. Nah di antara kita kadang-kadang Masya Allah bakhil, padahal Nabi SAW kata Allah Subhanahu wa taala, inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar. Wahai Muhammad, kami memberikan kamu al-kautsar. Apa itu? Telaga. Al-kautsar. Kalau kamu sudah diberikan telaga wahai Muhammad, fasholli, kemudian apa? Dan sembelih. Untuk apa? Bersyukur. Betapa banyak jamaah kita ini sudah diberikan nikmat oleh Allah. Nabi diberikan nikmat oleh Allah berupa telaga Al-Kautsar, diperintahkan untuk sholat dan bersyukur. Nabi Ibrahim, Allah berikan nikmat berupa anak yang begitu ya, nurut banget, semata wayang ketika itu. Nabi Ibrahim betul-betul bersyukur. Bahkan ketika disuruh nyembelih, karena berkat dia itu syukurnya luar biasa, disembelih. Tidak kemudian hanya disuruh. Nah, kalau orang-orang umrah, orang-orang haji itu kan mengikuti Nabi Ibrahim ketika manasik ya, mereka nggak disuruh nyembelih, mereka cuma disuruh apa? Tahallul setelah itu kan. Tapi kadang-kadang nggak mau gundul. Nabi Ibrahim diminta anak, disembelih ya. Kita diminta anak nggak? Kalau anak kita diminta disuruh sembelih-sembelih nggak? Ya enggak lah. Ada bahkan kita kalau punya anak diculik orang, disuruh nebus 1 juta, kalau kita punya duit tebus nggak? Tebus. Yang punya 1 miliar diminta 100 juta pasti ditebus. Nah kenapa kita nggak mau mengorbankan kambing untuk menebus diri kita dari api neraka ya. Kita diberikan nikmat banyak sama dirahmati Allah ya. Maka hari-hari seperti ini ya, gunakan, dan ini adalah sedekah yang nilainya sangat besar. Tidak 700, tidak, tapi di luar daripada 700. Nah, yang paling mengherankan lagi, kadang-kadang ada orang yang ketika musim akik
Meskipun jutaan dia beli akeh. Musim lovebird. Jutaan pun dia beli lovebird. Terakhir musim sepeda. Sepeda gunung yang jutaan juga beli sepeda. Tapi kalau mendekati kurban 10 tanggal 10 Dzulhijjah, dia seakan-akan nggak tahu kalau wajib atau perlu kurban karena dia mampu. Dia cuman beli areng sama tusuk. Ya seharusnya tidak seperti itu jamaah dirahmati Allah ya. Kenapa? Karena dia memiliki rumah yang mungkin harganya ratusan juta, sepeda motornya aja di rumahnya lebih dari 2 ya. Satu rumah diminta paling 1 dan ini untuk satu keluarga. Kadang-kadang pelit ya. Kadang-kadang pelit ya. Kalau yang mampu ya beli yang paling bagus. Kenapa? Karena ketika ya pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu zaman masih ada budak dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya dalam riwayat Imam Bukhari ya, ditanya, wahai Rasulullah ya, budak apa sih yang kemudian harus kita perdekakan yang paling bagus ya? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aghla thamanan, yang paling mahal, harganya yang paling mahal ya. Kemudian yang paling disenangi majikannya. Ini kalau masalah memerdekakan budak. Nah, termasuk kemudian mengorbankan ya, mengorbankan kambing. Kenapa? Karena Allah sendiri sudah berfirman, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhut taqwa minkum. Ya. Sudah mulai ngantuk ini, udah jam segini ya. Nah, kita sedikit lagi kita tutup ini. Allah tidak akan ya, yang sampai kepada Allah itu bukan darah-darahnya dan bukan dagingnya. Jadi tidak kemudian kita yang penting korban, tidak. Pincang-pincang di bawah, tidak. Tapi yang perlu kita lakukan adalah yang benar-benar korban dari hati kita, yang kita merasa diri kita ini berkorban, dan itu yang paling berharga. Kita mencari mobil, pengennya yang paling bagus. Sepeda motor, pengen yang paling bagus. Istri, ya pengen yang paling bagus. Tapi kalau korban kadang-kadang wis yang penting wis umur gitu. Jangan ya. Kalau bisa ya kita yang paling bagus juga ya. Sesuai. Oh, itu kan mahal Ustaz ya. Kalau kita punya 100 juta, harga sapi 30 juta ya nggak mahal lah ibaratnya. Paling tidak ya kita korban yang sudah kita lihat ini layak lah, udah besar, udah bagus, yang paling banyak dagingnya ya. Itu masalah korban. Kemudian di antara sunnahnya ketika kita korban jamaah, kita diperintahkan untuk ya menyembelih sendiri ya. Kalau tidak bisa ya gimana lagi ya, sembelihkan orang lain. Dan diperintahkan kita juga faqulu minha wa at'imul ba'isal fakir ya. Kita disuruh memakan dari ya hewan sembelihan kita ya. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Idul Fitri itu kemudian makan dulu, karena sebelumnya puasa ya, sholat Idul Fitri. Nah ketika sholat Idul Adha Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak makan. Setelah itu nyembelih dan cepat-cepat dimasak dan kemudian dimakan. Tapi kadang-kadang di sini lama nunggu setelah dur, selak kemudian ya kelaparan kita ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah itu ya mungkin itu amalan-amalan yang khusus. Kalau amalan-amalan umum ya semuanya amal ibadah yang saleh, baik itu untuk diri kita sendiri ataupun untuk orang lain ya, kita bisa memaksimalkan pada tanggal 1 ya sampai pada tanggal 10 Dzulhijjah. Ya sebelum kita tutup kita sebutkan ada larangan-larangan, amalan-amalan larangan ya di bulan ya Dzulhijjah atau 1 sampai 10 Dzulhijjah. Di antaranya ya kita memang benar-benar dianjurkan dan diperintahkan betul-betul menjauhi maksiat, khususnya pada ya hari-hari atau bulan-bulan yang mulia seperti yang kita sampaikan tadi dalam surat ya At-Taubah, inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahra. Ya di antara bulan-bulan yang ada di sisi Allah 12, minha arba'atun hurum, ada 4 yang haram. Di antaranya adalah Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah, dan termasuk sekarang ini. Jadi fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan sekali-kali kalian mendolimi diri kalian dengan bermaksiat ya. Kita jauhi maksiat. Dan yang kedua adalah larangan yang berkaitan dengan orang yang mau korban ya. Larangan, amalan-amalan larangan yang berkaitan dengan orang yang mau korban.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, idza dakhala syahrul dzulhijjah, kalau sudah masuk bulan Dzulhijjah, sudah terlihat hilal Dzulhijjah, wa arada ahadukum an yudhi, dan di antara kalian pengen korban, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fala ya'khud min sya'rihi wala min adfarihi syai'a, maka jangan di antara kalian kemudian mencukur, mengambil salah satu ya helai dari rambutnya ataupun memotong kukunya. Jadi kalau kita pengen korban, sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, udah nggak boleh lagi potong rambut, potong kuku, segala jenis rambut, segala jenis kuku, termasuk kumis, termasuk jenggot. Ya, ini yang dirojehkan. Ya. Kalau sudah masuk tanggal 1. Ya. Apakah ini berlaku bagi semua orang yang korban, termasuk keluarganya? Karena kalau kita korban kan, ya, kita sebutkan semua keluarga kita juga. Ya, ya Allah, hadza minni wa an ailati, ya Allah ini dariku dan dari keluargaku. Apakah keluarga juga tidak boleh potong rambutnya, kumisnya, ya, kukunya? Ya, di antara fuqaha ya yang terdahulu dia mengatakan termasuk keluarganya. Kenapa? Karena mereka juga kan mendapatkan pahala dari sembelihannya. Jadi mereka juga tidak boleh ngikuti ya motong. Tapi yang rajih ya dari jumhur, termasuk pendapatnya Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, ya itu tidak khusus bagi yang ingin korban. Kenapa ini? Hikmahnya apa? Supaya kita itu menyamai dan mengikuti, mendapatkan pahala orang-orang yang melakukan ibadah haji, yang ketika itu tidak mencukur dan menggundul, ya. Mungkin ya itu yang ma tayassara, ya, yang mungkin kita sampaikan. Ya, saya kira cukup, mudah-mudahan ya membawa manfaat bagi saya khususnya dan membawa manfaat bagi antum semuanya. Kita tutup ya dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.